Jika Anda seorang service profesional, biasanya ada 3 kesalahan yang paling fatal yang membuat kita seorang service profesional itu tidak bisa mengembangkan bisnis kita. Dan saya akan membahasnya di dalam video yang satu ini supaya Anda dapat terhindar dari 3 kesalahan fatal yang paling penting sehingga Anda bisa mengembangkan bisnis lebih besar lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef dari Sekolah Pebisnis. Dan kali ini saya ingin sharing mengenai Anda yang seorang service profesional atau kita yang nantinya bisa offer layanan kita, atau kita yang menggunakan kemampuan kita atau istilahnya adalah expertise kita untuk pada akhirnya menghasilkan uang dari memberikan layanan pada klien kita atau pada pelanggan kita. Itu disebut dengan service profesional. Jadi macam-macam ya, mulai dari kita yang seorang agency, mungkin kita punya solopreneur sendiri, ataupun kita punya tim kecil sebagai seorang agency yang agency sosial media, agency branding, agency foto atau media, ataupun agency-agency lainnya, ataupun kita yang sebagai seorang konsultan, seorang coach, seorang service profesional yang seperti tax consultant, seperti accounting consultant, seperti business consultant gitu ya. Jadi berbagai macam service profesional yang biasanya kita memiliki struggle terhadap 3 poin yang kita bahas di dalam video ini. Nah, jika 3 poin ini itu biasanya ada dalam bisnis Anda saat ini, biasanya Anda mengalami kesulitan saat ini untuk mengembangkan bisnis lebih jauh lagi. Kenapa? Biasanya itu salah satu dari ketiga alasan ini. Nah, kita akan bahas mulai dari yang pertama ya. Apa saja alasan-alasannya? Karena biasanya saat bisnis profesional kita itu struggle, memang ada kesulitan bagi seorang pebisnis profesional untuk mengembangkan bisnisnya lebih lanjut lagi, terutama karena yang pertama adalah saat kita ingin memulai sebuah bisnis yang sifatnya itu adalah bisnis jasa atau service profesional. Katakanlah, contohnya saya seorang tax accountant, bekerja skill saya di perusahaan, atau kita juga seorang baru saja memulai agensi sosial media. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan, artinya menggunakan skill saya untuk mendapatkan gaji. Suatu saat kita berpikir untuk membuat sendiri agensi, yaitu agensi sosial media. Atau kita memutuskan untuk keluar dan membuat independent consultant. Baik Anda yang independent consultant di bidang bisnis consultant ataupun independent consultant di bidang IT consultant gitu ya. Tapi consultant independent. Nah, yang kita miliki adalah keahlian dan expertise kita. Ternyata begitu kita memulai, ada kesalahan pertama yang sering kita lakukan. Yang sering banyak service profesional ini lakukan, yaitu adalah mereka ini berpikir bahwa jika saya bisa melayani semua orang, serving semua orang, itu kita akan menjadi lebih baik dibandingkan kompetitor kita. Karena kita bisa menangani semua hal ya. Tapi pernah nggak kita membayangkan jika ada seorang dokter yang dia bisa mengobati segala macam penyakit, padahal si customer, si pelanggan itu kalau nyari, dia akan nyari dokter sesuai dengan simptom yang dialami. Saya sekarang lehernya sedang sakit, dia langsung cari dokter sakit leher gitu ya. Nah, itu kalau kita menjadi seorang generalis, maka kita tidak akan nantinya relate dengan customer kita. Jadi biasanya kesalahan pertama adalah menjadi generalis, menjadi orang yang tidak spesifik. Nah, mungkin kita sebetulnya bisa menangani berbagai macam hal. Mungkin seperti seorang dokter tadi, kita bisa menangani dokter umum itu segala macam penyakit. Tapi begitu kita masuk ke market, sebisa mungkin kita menjadi orang yang lebih spesifik. Karena orang jadi tahu sebetulnya kita spesialisnya apa. Jadi harapannya memang kita di awal itu maunya marketnya semua orang itu kita bisa jadikan calon prospek kita. Tapi ternyata begitu kita berusaha untuk membantu semua orang, orang jadi memandang kita juga bingung. Sebetulnya dia ini itu agensi apa ya? Agensi sosial media katakanlah. Lebih baik kita menjadi agensi sosial media yang fokus pada bidang kesehatan, atau agensi sosial media yang fokus pada bidang mungkin fitness, atau agensi sosial media yang fokus pada bidang fashion. Jadi udah ada kespesifikan tertentu. Saat saya memiliki bisnis yaitu di bidang kesehatan misalnya, saya akan mencari agensi sosial media di bidang fitness, atau agensi sosial media di bidang, kalau kesehatan mungkin di bidang wellness gitu ya. Itu pencarian saya akan seperti itu. Dan yang muncul nantinya adalah agensi-agensi yang akan relate dengan apa yang kita tawarkan ke market. Mungkin kalau nggak ada di online pun, by referral, dengan nanya ke orang, kita akan nanya ke teman kita, kenal nggak sih agensi sosial media yang menangani di bidang kesehatan? Nah, kalau kita udah pernah cerita ke orang-orang terdekat kita bahwa kita baru mulai nih sebagai agensi sosial media khusus kesehatan, begitu ada yang khusus kesehatan, pasti kontak ke kita. Nah, itu keuntungannya. Dan kalaupun kita mulainya itu sendiri dari personal profile kita di Facebook, atau dari personal profile kita di Instagram, atau di LinkedIn, kita jadi dapat
lebih spesifik saat ada orang mengunjungi profil kita. Mereka langsung melihat di bio kita memiliki agensi yang khusus di bidang kesehatan, misalnya seperti itu ya. Jadi begitu mereka ketemu kita, mereka tahu apa yang mereka expect dari kita, layanan apa yang mereka expect dari kita. Kalau nantinya mereka melebar ke tempat yang lain bagaimana? Ya nggak apa-apa, tapi paling tidak awalnya kita dapat menarik mereka, orang-orang tersebut yang memang spesifik, sehingga tidak melebar. Kenapa? Karena sebagai seorang yang memulai solopreneur atau memulainya itu dengan tim yang kecil, kadang-kadang kita tidak memiliki tim yang untuk marketing dan sales. Padahal untuk Anda yang seorang pebisnis jasa dan profesional service tadi, kita tuh lebih sibuk dalam menangani berbagai macam hal. Tidak seperti online shop ya. Online shop itu kan begitu kita promosi, ada orang yang beli, lalu setelahnya kita packingnya kita kirim, selesai gitu ya. Tapi kalau kita pebisnis profesional, harus ada fase untuk marketing dan selling. Ada fase untuk kliennya kita onboarding, kita jelaskan proses-prosesnya. Ada fase untuk kita delivering result kita ke mereka dan kita pastikan mereka nanti mau repeat lagi. Jadi langkahnya itu banyak, jadi nggak singkat ya. Nah karena itu langkah yang banyak ini itu hampir tidak mungkin kita lakukan semuanya seorang diri ataupun dengan tim yang kecil. Oleh karena itu di awal-awal sebisa mungkin kita lebih mengerucut untuk needs-nya atau untuk kategorinya, sebetulnya kita fokusnya di mana, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka langsung punya ide kita itu siapa, dan jika cocok kita bisa pada akhirnya bekerja sama dengan mereka. Dan itu bisa terjadi kalau kita lebih spesifik. Contohnya seperti ini, ada biasanya yang coach ya, di bidang coach itu ada high performance coach, atau ada business coach, atau ada mungkin yang lainnya itu adalah coach di bidang executive coach. Sangat general, orang masih bingung ini executive coach ini apa ya. Mungkin lebih spesifik lagi jika kita bisa mengubahnya menjadi yang lebih spesifik. Karena saya executive coach yang khusus para C-level eksekutif di bidang teknologi. Jadi lebih spesifik di bidang teknologi karena isunya pasti berbeda ya, walaupun sesama executive coach, beda industri pasti beda detailnya. Begitu kita terkenal sebagai executive coach yang berhasil memberikan impact pada eksekutif C-suite di bidang teknologi, maka nanti akan tersebar gitu ya, word of mouth marketingnya, dan itu akan menguntungkan buat kita dibandingkan kalau kita sebagai coach yang general. Saya high performance coach, saya business coach dan lain-lain. Ini pun terjadi jika ada seorang konsultan. Saya seorang konsultan IT misalnya. Akan lebih baik jika kita memang konsultan IT dan bisa menangani semuanya. Tidak apa-apa, itu berarti expertise Anda sudah luar biasa bagus. Tapi sekarang kita pilih dari semuanya ini, lebih baik kita mengerucut di yang mana. Saya konsultan IT khusus untuk pabrik, sehingga pabrik tersebut bisa mengotomatisasi sebagian dari proses produksinya yang pada akhirnya bisa menjadi lebih menguntungkan. Jadi fokus ke salah satunya. Nah nanti begitu kita sudah memiliki keterlihatan atau sudah terkenal di bidang itu, kita bisa menangani yang lebih luas lagi. Dari itu nggak apa-apa. Tapi masuk ke marketnya itu harus fokus, harus mengerucut. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan perbedaan dibandingkan dengan kompetitor kita yang lainnya. Bayangannya adalah saat kita sebagai konsultan IT tadi, kita menangani langsung yang konsultan IT yang di pabrik tadi khusus ya, berarti kita lama-lama jadi mengerti masalahnya apa sih yang orang-orang itu alami di konsultan IT di pabrik. Ini membuat kita nanti waktu marketing bisnis kita ngomong ke orang yang bertemu, itu seakan-akan kita sudah mengerti semua masalah yang mereka alami. Jadi attract by use narrow messaging, menarik orang dengan menggunakan bahasa yang mereka gunakan untuk mendeskripsikan problem mereka. Ini jadi bisa Anda lakukan kalau Anda serving market yang betul-betul spesifik gitu ya. Nah ini penting sekali teman-teman. Lalu yang kedua adalah saat kita memulai bisnis profesional service kita, kadang-kadang kita dibingungkan atau kita menjadi distraction karena di luar sana kita memberikan diri kita sendiri membandingkan dengan standar-standar yang sudah tinggi yang ada di industri. Wah, kalau misalnya agency itu atau konsultan itu atau mereka punya psikolog itu gitu ya, kalau klinik profesional psikologi. Kalau misalnya kita bisnis profesional tax accountant itu gitu atau lawyer itu dia namanya keren, namanya logonya luar biasa bagus, websitenya juga sangat profesional, lalu brandnya sepertinya sudah besar. Lalu yang kita lakukan sebagai pebisnis jasa atau service profesional yang baru naik, baru mulai masuk ke industri, kita berpikir bahwa logo saya harus bagus, kartu nama saya harus bagus, website saya harus bagus, brand saya harus mulai besar. Begitu ini sudah terbangun semuanya dengan effort yang begitu besar dan uang yang tidak sedikit juga, ternyata bukan itu kuncinya ya. Ternyata kita baru sadar bahwa oh ternyata yang lebih penting dibandingkan hal-hal tersebut
itu ada lagi yang berbeda. Dan bahkan mereka yang sekarang sudah jadi top of the industry itu mengawali awal dari bisnis mereka itu bukan dengan menciptakan nama, logo, kartu nama, website, dan brand dari awal itu sudah bagus, tapi enggak kan. Jadi begitu Anda mulai dengan seadanya nama yang sekarang terbaik itu apa Anda pilih, logonya yang terbaik Anda pilih, kartu nama yang saat ini terbaik Anda pilih. Yang penting adalah kita bisa melakukan yang namanya outreach secara personal. Jadi bukan dengan membuat berbagai macam tools tadi atau website tadi, tapi kuncinya adalah fokus on what is important for your client. Karena buat klien Anda bisa jadi website itu nggak penting ya. Yang terpenting adalah saya dipahami sebagai klien. Artinya kita mengerti masalah yang mereka alami itu apa. Begitu kita ketemu dengan klien, kita bisa mention hal-hal yang hanya diketahui oleh mereka yang memang ada di industri tersebut. Kita mengerti keresahannya, kita mengerti problemnya, kita mengerti frustasi mereka yang dialami di dalam industri mereka. Nah, itu lebih penting dipelajari di awal kita masuk ke sebuah industri dan memilih sebuah ceruk pasar atau niche yang spesifik. Kita memahami itu dulu. Dibandingkan kita belum masuk ke niche tertentu, kita udah membuat nama yang bagus, dipilih pakai desainer yang bagus, logonya, website-nya juga pakai desainer. Begitu kita ketemu dengan prospek, ternyata kita tidak mengerti hal-hal spesifik tertentu. Apalagi begitu kita ketemu prospek, kita tidak spesifik. Kadang-kadang kalau konsultan IT, kita ketemunya orang pabrik, ketemunya orang di healthcare, ketemunya orang di industrinya fashion. Kita ketemu banyak orang di berbagai industri, tapi kita tidak pernah memahami hingga detail masalah mereka itu apa. Sehingga pada akhirnya closingnya atau orang yang menjadi klien ya tidak banyak. Makanya di awal kita sangat penting untuk benar-benar memahami, dan bahkan perlu adanya momen untuk kita memahami mereka dengan ngobrol aja ataupun dengan masuk ke komunitas-komunitas yang memang isinya itu adalah orang-orang itu gitu ya. Kita pahami masalah mereka, selanjutnya bahasa yang keluar dari kita begitu ketemu dengan mereka di meeting itu bisa menggunakan bahasa yang mereka keluarkan, yang mereka rasa resah, menjadi ngerti ya. Di bidang kesehatan pasti language-nya atau bahasa yang digunakan berbeda dengan orang-orang yang ada di pabrik gitu kan. Nah, ini kita dapat mengerti nih, sehingga kita pun pada akhirnya bisa memberikan penawaran yang cocok dengan mereka gitu. Mungkin solusinya sama, tapi cara berbahasanya beda, lalu penawarannya berbeda. Ini sangat penting untuk kita kuasai teman-teman. Jadi pada akhirnya juga kalau kita fokus di satu industri, kita bisa lebih mudah dalam proses produksi dan serving kliennya. Kalau kita fokus di semuanya healthcare semuanya, maka kita sudah tahu polanya klien-klien healthcare seperti apa, lalu pekerjaannya itu bakal seperti apa, akan seperti apa, materi-materi yang dibutuhkan, lalu solusi-solusinya kurang lebih seperti apa, tuh lama-lama kita akan bisa membaca polanya dan akan lebih efektif, bekerjanya lebih cepat dibandingkan saat ini kita serving klien yang di industri A, sekarang yang di industri B, di industri C, semuanya kita harus pelajari dari awal. Ini sangat tidak efektif untuk mengembangkan bisnis jasa kita atau service profesional ke tingkat yang lebih besar lagi. Lalu selanjutnya teman-teman, dimulai bukan dengan membuat sebuah brand yang besar, bukan membuat website yang luar biasa baik, cantik, bagus, keren ya, tapi dengan kita mencari cara untuk terkoneksi langsung dengan calon klien kita. Jadi profiling customer-nya. Begitu dapat industrinya, kita langsung profiling customer-nya. Kira-kira yang saya inginkan itu profilnya seperti apa? Cari cara untuk terkoneksi dengan mereka. Jadi cari cara supaya kita bisa mendapatkan kontaknya dan kita meeting sehingga kita bisa berbicara langsung ke mereka dan offer masalahnya itu kita udah mention, kita offer penawarannya apa. Itu kita lakukan saat kita baru memulai bisnis jasa. Begitu kita sudah memiliki berbagai macam portfolio dan case study, baru kita bisa memperbaiki marketing dan branding kita lebih besar lagi, sehingga pada akhirnya kita sudah memiliki branding yang isinya itu sudah banyak case study-nya, sehingga orang sudah tertarik ya, karena di dalam case study itu sudah ada banyak sekali case-case di mana kita membuktikan bahwa kita mengerti dan pernah mengerjakan industri tersebut. Nah, yang ketiga, kesalahan yang terbesar adalah tidak memiliki game plan. Ini berasal dari asumsi bahwa kita di awal perlu sebuah website yang besar, brand yang besar, dan pada akhirnya kita tidak punya game plan. Fokusnya hanya ke membangun awareness ya. Tapi saat kita berbicara di service profesional, penting untuk punya game plan. Banyak sekali yang saat ditanya, lalu sekarang kegiatannya untuk service profesional tadi, entah tax accountant atau entah service profesional lainnya, apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk mendapatkan klien?
Biasanya jawabannya adalah, ya pokoknya saya kliennya sih biasanya dari referral aja, dari word of mouth marketing gitu ya, yang di refer dari teman kita atau dari orang lain yang biasanya sudah pernah berinteraksi dengan kita. Tapi permasalahannya, kalaupun referral itu tidak selalu bisa kita andalkan sebagai source of customer yang konsisten dan datang terus-menerus, terutama kalau kita masih baru mulai. Referral itu hanya akan terjadi jika ada customer yang refer kita. Kalau customer kita sendiri base-nya masih sedikit, maka harus ada kegiatan day to day yang kita lakukan untuk cari klien. Jadi kita bagi waktunya, ada waktu cari klien, ada waktu serving klien, ada waktu juga untuk deliver the result-nya. Jadi ini harus kita lakukan. Nah, game plan ini penting sekali untuk kita pertimbangkan, terutama kalau kita service profesional. Jadi kita punya time frame yang jelas. Jadi misalnya 1 minggu, 2 hari itu kita alokasikan buat mencari customer, buat awareness, buat ketemu, buat meeting, itu semua kita masukkan ke dalam 2 hari tersebut. Lalu kita punya target harian juga untuk prospecting. Jadi benar-benar kita coba target harian untuk prospecting itu di, katakanlah kalau di online, di LinkedIn misalnya atau di Instagram. Berapa banyak yang harus kita kontak dalam sehari di Instagram atau di LinkedIn. Jadi harus ada effort kita untuk kita cari prospek keluar. Ini yang harus kita lakukan kalau kita service profesional ya teman-teman, kalau di awal. Banyak dari kita yang berpikiran bahwa selama saya menawarkan jasa service profesional, pasti sometimes tiba-tiba ada orang yang datang ke kita dan mau service kita. Dan itu sangat jarang terjadi ya. Atau kita hanya promosi kalau ada kesempatan saat kita bisa mention promosi. Saat kita ketemu dengan teman, kita mention deh gitu. Tapi tidak ada program ataupun schedule yang dipastikan kita lakukan setiap hari harus ngapain. Padahal mereka yang sukses di bidang jasa atau service profesional punya time frame yang jelas untuk melakukan prospecting atau cari klien baru. Nah, banyak sekali yang berkaitan dengan referral dan cari klien baru. Saya di Instagram gitu atau di LinkedIn itu begitu saya tanya sudah berapa cari leads-nya atau cari calon prospeknya, saya sudah add orang baru nih 100 orang per berapa lama? Ternyata per bulan. Berarti sangat sedikit ibaratnya. Biasanya kita add orang mungkin 20 hingga 50 orang itu per hari. Sehingga kita bisa memastikan ada hitungan-hitungannya. Kalau kita berkenalan dengan orang di online sebanyak katakanlah 50 orang per hari. Lama-lama dari 50 orang itu ada beberapa orang yang tertarik ke kita. Mungkin hanya sedikit, 10 orang. Dari 10 orang mungkin ada orang-orang yang kita bisa ajak ke direct message ataupun kita chatting lebih lanjut untuk bercerita mengenai masalah mereka. Mungkin hanya 3 orang. Dari 3 orang yang siap untuk kita masuk ke dalam tahap pertemuan di virtual meeting dan pada akhirnya bisa closing 1 orang. Jadi untuk mendapatkan 1 orang yang closing harus add 50 orang gitu ya. Bayangkan kalau yang kita add itu kurang dari 50, nggak akan dapat satupun. Nah ini biasanya kekurangan dari mereka yang berbisnis jasa atau professional services yang sebetulnya kekurangan aktivitas untuk mencari prospek setiap harinya karena memang tidak ada program untuk secara aktif mencari prospek. Dan ini yang harus kita lakukan. Setelah ini kita lakukan, maka kita bisa bergantung kepada yang namanya referral tadi. Karena client base kita sudah makin besar, sudah bisa pada akhirnya kita memanfaatkan client base kita untuk memiliki referral system namanya. Tapi di awal kita gunakan dulu referral system ini, nanti kita gunakan, tetapi di awal ini kita pastikan kita mendapatkan banyak prospek dengan cara ibaratnya adalah hand to hand combat. Jadi kita add dan kita betul-betul berinteraksi dengan mereka, kita baca, kita ajak ngobrol sehingga kita tahu masalahnya apa, kita offering ke mereka. Ini dapat dilakukan jika Anda belum memiliki marketing budget yang besar, terutama memang belum diperlukan marketing budget yang besar karena kita belum membaca industri spesifik itu. Begitu kita katakanlah memulai bisnis service tertentu, itu kita masih memiliki keahlian dan expertise kita, tapi kita belum mengkonfigurasi service kita ini terhadap suatu industri yang spesifik tertentu. Nah ini pengalaman ini kita perlu bangun dulu sampai kita betul-betul memahami language-nya yang mereka gunakan, problem yang mereka gunakan. Nanti kalau sudah terbangun, Anda bisa membangun brand dan marketing campaign yang tertarget ke industri spesifik itu. Jadi scale up-nya bisa lebih baik. Oke teman-teman, jadi semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang saat ini sedang berada di bisnis jasa tapi mengalami kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya lebih lanjut sebagai bisnis profesional service yang biasanya itu berada dari 3 faktor yang memang ini menjadi kesalahan utama para profesional service. Semoga ini bisa membantu bisnis teman-teman dan membuat bisnis teman-teman, bisnis jasa teman-teman bisa berkembang lebih besar lagi. Oke, sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya bersama saya Yosef
dari Sekolah Pebisnis. Dan terakhir, don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Dah.